Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pangestu, NIM 415201100003 dari Universitas Mercu Buana Meruya, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan chapter 8 modul quiz Network Layer dari mata kuliah CCNA RNS 1. Oke, di sini diberi pertanyaan. Pertanyaannya itu pertanyaan nomor 1, which command and can be used on Windows host to display the routing table, yang artinya perintah mana yang dapat digunakan pada host Windows untuk menampilkan tabel perutan. Jadi di sini ada 4 opsi. Opsi pertama itu show it root, kedua netstat negative R, yang ketiga tracer, dan keempat netstat negatif S. Saya menjawab pada nomor 2, yaitu netstat dengan explanationnya pada host Windows baik perintah print route atau netstat negatif R dapat digunakan untuk menampilkan tabel perutaan host. Perintah show IP root digunakan pada router untuk menampilkan tabel routingnya. Perintah netstat negatif S digunakan untuk menampilkan statistik per protokol. Perintah tracer digunakan untuk menampilkan jaluran dilalui paket ke tujuannya. Jadi intinya netstat itu adalah network statistik, yaitu program berbasis teks yang berfungsi untuk memantau koneksi jaringan pada suatu komputer, baik itu jaringan lokal atau local area network atau LAN maupun jaringan internet. Oke, selanjutnya pada pertanyaan kedua, pertanyaannya, what information is added during encapsulation at OSI layer 3, yang artinya informasi apa yang ditambahkan selama enkapsulasi di OSI layer 3. Di sini ada 4 opsi jawaban. Yang pertama itu Source and Destination Application Protocol, yang artinya protokol aplikasi sumber dan tujuan. Yang kedua Source and Destination Port Number, yang artinya nomor port sumber dan tujuan. Yang ketiga Source and Destination MAC, yang artinya sumber dan tujuan MAC. Dan yang terakhir, yang keempat, Source and Destination IP address, yang artinya alamat IP sumber dan tujuan. Jawaban saya yaitu nomor 4, yaitu Source and Destination IP address, yang artinya itu alamat IP sumber dan tujuan. Di sini explanationnya, IP adalah protokol layer 3. Perangkat layer 3 dapat membuka header layer 3 untuk memeriksa header layer 3 yang berisi informasi terkait IP, termasuk alamat IP sumber dan tujuan. Selanjutnya pada pertanyaan ketiga, yaitu how does the network layer use the MTU value, yang artinya bagaimana lapisan jaringan menggunakan nilai MTU. Di sini ada 4 opsi jawaban. Jawaban pertama itu the network layer depends on the higher level layers to determine the MTU, yang artinya itu lapisan jaringan bergantung pada lapisan tingkat yang lebih tinggi untuk menentukan MTU. Yang kedua itu the MTU is passed set to the network layer by the data link layer, yang artinya MTU diteruskan ke lapisan jaringan oleh lapisan data link. Yang ketiga itu the network layer depends on the data link layer to set the MTU and adjust the speed of transmission to accommodate it, yang artinya lapisan jaringan bergantung pada lapisan tautan data untuk mengatur MTU dan menyesuaikan kecepatan transmisi untuk menampungnya. Yang keempat itu to increase speed of delivery, the network layer ignores the MTU, yang artinya untuk meningkatkan kecepatan pengiriman, lapisan jaringan mengabaikan MTU. Jadi explanationnya di sini, maksud saya jawaban saya di sini yaitu nomor 2, the MTU is passed to the network layer by the data link layer, yang artinya itu MTU diteruskan ke lapisan jaringan oleh lapisan data link. Explanationnya, lapisan data link menunjukkan ke lapisan jaringan MTU untuk media yang digunakan lapisan jaringan menggunakan informasi tersebut.
untuk menentukan seberapa besar paket dapat ketika diteruskan. Ketika paket diterima pada satu media dan diteruskan pada media dengan MTU yang lebih kecil, perangkat lapisan jaringan dapat memecah paket untuk mengakomodasi ukuran yang lebih kecil. Di sini ada tambahan, MTU itu adalah Maximum Transmission Unit, adalah istilah dalam teknologi informasi yang merujuk kepada ukuran paket data terbesar yang dapat ditransmisikan melalui sebuah media jaringan. Ukuran MTU adalah bervariasi, tergantung teknologi jaringan yang digunakan. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. Pertanyaannya itu, which characteristic describes an IPv6 enhancement over IPv4? Yang artinya itu, karakteristik mana yang menjelaskan peningkatan IPv6 melalui IPv4? Di sini ada 4 opsi jawaban. Yang pertama itu, both IPv4 and IPv6 support authentication, but only IPv6 support privacy capabilities. Yang artinya itu, baik IPv4 dan IPv6 mendukung autentikasi, tetapi hanya IPv6 yang mendukung kemampuan privasi. Opsi jawaban nomor 2 yaitu the IPv6 header is simpler than the IPv4 header is which improves packet handling. Yang artinya header IPv6 lebih sederhana daripada header IPv4 yang meningkatkan penanganan paket. Opsi jawaban ketiga itu IPv6 addresses are based on 128-bit flat addressing as opposed to IPv4 which is based on 32-bit hierarchical addressing, yang artinya alamat IPv6 didasarkan pada pengalamatan 128-bit datar dibandingkan dengan IPv4 yang didasarkan pada pengalamatan hierarki 32-bit. Opsi yang terakhir, the IPv6 addresses space is 4 times bigger than the IPv4 address space, yang artinya ruang alamat IPv6 4 kali lebih besar dari ruangan alamat IPv4. Jawaban saya itu yang nomor 2, yang the IPv6 header is simpler than the IPv4 header is which improves packet handling, yang artinya header IPv6 lebih sederhana daripada header IPv4 yang meningkatkan penanganan paket. Explanation-nya, alamat IPv6 didasarkan pada pengalamatan hierarki 128-bit dan header IPv6 telah disederhanakan dengan lebih sedikit bidang, meningkatkan penanganan paket. IPv6 secara natif mendukung kemampuan autentikasi dan privasi dibandingkan dengan IPv4 yang membutuhkan fitur tambahan untuk mendukungnya. Ruang alamat IPv6 berkali-kali lebih besar dari ruang alamat IPv4. Oke, selanjutnya pada pertanyaan kelima, which statement accurately describes a characteristic of IPv4? Artinya, pernyataan mana yang secara akurat menggambarkan karakteristik IPv4? Di sini ada 4 opsi jawaban. Yang pertama itu IPv4 natively support IPsec. Artinya, IPv4 secara natif mendukung IPsec. Yang kedua, all IPv4 addresses are assignable to host. Artinya, semua alamat IPv4 dapat ditetapkan ke host. Yang ketiga, IPv4 has a 32-bit address space. Artinya IPv4 memiliki ruang alamat 32-bit. Opsi jawaban terakhir yang keempat, an IPv4 header has fewer fields than an IPv6 header has. Yang artinya tajuk IPv4 memiliki lebih sedikit bidang daripada tajuk IPv6. Di sini saya menjawab pada opsi ketiga, yaitu IPv4 has a 32-bit address space, yang artinya IPv4 memiliki ruang alamat 32-bit. Dengan explanation, IPv4 memiliki ruang alamat 32-bit menyediakan 4.297.967.296 alamat unik, tetapi hanya 3,7 miliar yang dapat dialihkan. Batas karena reservasi alamat untuk multicasting dan pengujian.
IPv4 tidak menyediakan dukungan asli untuk IPsec. IPv6 memiliki tajuk yang disederhanakan dengan bidang yang lebih sedikit daripada yang dimiliki IPv4. Selanjutnya, pertanyaan ke-6, when a router reserves a packet, what information must be examined in order for the packet to be forwarded to a remote destination? Artinya, ketika sebuah router menerima sebuah paket, informasi apa yang harus diperiksa agar paket tersebut dapat diteruskan ke tujuan yang jauh. Di sini ada 4 opsi jawaban. Yang pertama itu destination MAC address, artinya alamat MAC tujuan. Yang kedua source IP address, artinya alamat IP sumber. Yang ketiga itu destination IP address, yang artinya alamat IP tujuan. Dan yang keempat source MAC address, yang artinya alamat MAC sumber. Di sini saya mengambil jawaban yang ketiga, yaitu destination IP address, yang artinya itu alamat IP tujuan. Dengan explanation-nya, ketika sebuah router menerima sebuah paket, ia memeriksa alamat tujuan dari paket tersebut dan menggunakan tabel routing untuk mencari jalur terbaik ke jaringan itu. Selanjutnya pada pertanyaan ke-7, a computer has to send a packet to a destination host in the same LAN. How will the packet be sent? Artinya komputer harus mengirim paket ke host tujuan di LAN atau LAN atau local area network yang sama. Bagaimana paket akan dikirim? Di sini ada 4 opsi jawaban. Yang pertama itu the packet will be sent directly to the destination host. Artinya paket akan dikirim langsung ke host tujuan. Yang kedua, the packet will be sent to the default gateway first, and then depending on response from gateway, it may be sent to the destination host. Artinya paket akan dikirim ke gateway default terlebih dahulu dan kemudian tergantung pada respon dari gateway, paket dapat dikirim ke host tujuan. Yang ketiga, the packet will first be sent to the default gateway, and then from the default gateway it will be sent directly to the destination host. Artinya paket pertama akan dikirim ke gateway default dan kemudian dari gateway default akan dikirim langsung ke host tujuan. Yang terakhir, yang keempat, the packet will be sent only to the default gateway. Artinya paket hanya akan dikirim ke gateway default. Di sini saya menjawab opsi pertama, yaitu the packet will be sent directly to the destination host. Artinya paket akan dikirim langsung ke host tujuan. Explanation-nya, jika host tujuan berada di local area network yang sama dengan host sumber, tidak diperlukan gateway default. Gateway default diperlukan jika paket perlu dikirim di luar LAN atau LAN. Selanjutnya, pertanyaan ke-8, which IPv4 address can a host use to ping the loopback interface? Artinya, alamat IPv4 manakah yang dapat digunakan host untuk melakukan ping ke antarmuka loopback atau interface loopback? Di sini ada 4. Yang pertama itu 126.0.0, yang kedua itu 126.0.0.1, yang ketiga itu 127.0.0.1, dan yang keempat itu 127.3.3. Sini saya menjawab opsi ketiga, yaitu 127.0.0.1 dengan explanation, sebuah host dapat melakukan ping ke interface loopback dengan mengirimkan paket ke alamat IPv4 khusus dalam jaringan 127.0.0.0/8. Pertanyaan ke-9, when a connectless protocol is in use at lower layer of the OSI module, how is missing data detected and retransmitted if necessary? Artinya, ketika protokol tanpa koneksi digunakan di lapisan bawah model OSI, bagaimana data yang hilang dapat dideteksi dan dikirim ulang jika perlu? Di sini ada 4 jawaban. Yang pertama itu, connectless acknowledgement are used to request retransmission, yang artinya
ucapan terima kasih tanpa koneksi digunakan untuk meminta transmisi ulang. Yang kedua, upper layer connection oriented protocols keep track of the data received and can request retransmission from the upper level protocols on the sending host. Artinya, protokol berorientasi sambungan lapisan atas melacak data yang diterima dan dapat meminta transmisi ulang dari protokol tingkat atas pada host pengirim. Yang ketiga itu network layer IP protocols manage the communication session if connection oriented transport service are not available. Artinya, protokol IP lapisan jaringan mengelola sesi komunikasi jika layanan transportasi berorientasi sambungan tidak tersedia. Dan yang keempat, the best effort delivery process guarantees that all packets that are sent are received. Yang artinya, proses pengiriman upaya terbaik menjamin bahwa semua paket yang dikirim telah diterima. Saya menjawab opsi yang kedua, yaitu upper layer connection oriented protocols keep track of the data received and can request retransmission from the upper level protocols on the sending host. Yang artinya, protokol berorientasi sambungan lapisan atas melacak data yang diterima dan dapat meminta transmisi ulang dari protokol tingkat atas pada host pengirim. Dengan explanation, ketika protokol tanpa koneksi digunakan di lapisan bawah, bagian OSI, protokol tingkat atas mungkin perlu bekerja sama dengan mengirim dan menerima host untuk memperhitungkan dan mengirimkan ulang data yang hilang. Dalam beberapa kasus ini tidak diperlukan, karena untuk beberapa aplikasi sejumlah kehilangan data dapat ditoleransi. Pertanyaan ke-10, what was the reason for the creation and implementation of IPv6? Artinya itu, apa alasan pembuatan dan implementasi IPv6? Di sini ada 4 opsi jawaban. Yang pertama itu to relieve IPv4 address depletion. Yang kedua, yang artinya untuk mengurangi penipisan alamat IPv4. Yang kedua itu to provide more address space in the Internet Names Registry. Artinya untuk menyediakan lebih banyak ruang alamat di Internet Names Registry. Yang ketiga, to make reading 32 byte address easier. Yang artinya untuk membaca alamat 32 bit lebih mudah. Dan yang keempat, to allow NAT support for private version. Yang artinya untuk mengizinkan dukungan NAT untuk pengalamatan pribadi. Di sini saya mengambil opsi jawaban pertama, yaitu to relieve IPv4 address depletion, yang artinya untuk mengurangi penipisan alamat IPv4. Dengan explanation-nya, ruang pengalamatan IPv4 habis karena pertumbuhan internet yang cepat dan perangkat yang terhubung ke internet. IPv6 memperluas ruang pengalamatan IP dengan meningkatkan panjang alamat dari 32 bit menjadi 128 bit, yang seharusnya menyediakan alamat yang memadai untuk kebutuhan pertumbuhan internet di masa mendatang, selama bertahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-11, which information is used by router to forward a data packet toward its destination? Artinya, informasi apa yang digunakan oleh router untuk meneruskan paket data ke tujuannya? Di sini ada 4 opsi jawaban. Yang pertama itu destination data link address, yang artinya alamat tautan data tujuan. Yang kedua, destination IP address, yang artinya alamat IP tujuan. Yang ketiga itu source IP address, yang artinya alamat IP sumber. Dan yang keempat, source data link address, yang artinya alamat sumber data link. Di sini saya menjawab opsi kedua, yaitu destination IP address, yang artinya alamat IP tujuan. Dengan explanation, alamat IP tujuan adalah alamat IP untuk perangkat penerima. Alamat IP ini digunakan oleh router untuk meneruskan paket ke tujuannya. Pertanyaan yang 12, which field in IPv4 packet header will typically stay the same during its transmission? Yang artinya itu, bidang manakah dalam header paket IPv4 yang biasanya akan tetap sama selama transmisi? Di sini ada 4 opsi jawaban. Yang pertama itu destination address,
yang artinya alamat tujuan, yang kedua itu flag yaitu bendera, yang ketiga itu packet length yaitu panjang paket, dan yang keempat itu time to live. Di sini saya menjawab opsi pertama yaitu destination address, yang artinya itu alamat tujuan dengan explanation nilai di bidang alamat tujuan di header IPv4 akan tetap sama selama transmisi. Opsi lain mungkin berubah selama transmisi. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 13. Which field in an IPv6 packet is used by the router to determine if a packet has expired and should be dropped? Artinya itu, kolom mana dalam paket IPv6 yang digunakan oleh router untuk menentukan apakah sebuah paket telah kadaluarsa dan harus dibuang. Di sini ada 4 opsi jawaban. Yang pertama itu hop limit, artinya batas hop. Yang kedua itu no route to destination, yang artinya tidak ada rute ke tujuan. Yang ketiga itu TTL, dan yang keempat itu address unreachable. Di sini saya menjawab opsi yang pertama yaitu hop limit, yang artinya itu batas hop dengan explanationnya di SMP V6 seperti IPv4 mengirimkan pesan time accept jika router tidak dapat meneruskan paket IPv6 karena paket tersebut telah kadaluarsa, namun paket IPv6 tidak memiliki bidang TTL. Sebaliknya ia menggunakan bidang batas hop untuk menentukan apakah paket telah kadaluarsa. Di sini ada tambahan hop limit itu menunjukkan jumlah maksimum tautan yang dapat dilalui paket IPv6 sebelum dibuang. Ukuran field ini adalah 8 bit. Hop limit mirip dengan bidang IPv4 TTL, kecuali bahwa tidak ada hubungan historis dengan jumlah waktu dalam detik. Paket tersebut diantrekan di router ke hop limit sama dengan 0. Pesan ICMPv6 time accept dikirim ke alamat sumber dan paket tersebut dibuang. Oke, sekian dari presentasi dari saya tentang chapter 8 modul quiz network layer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.